Hai, salam dan bahagia untuk kita semua. Selamat datang di channel Matpi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi fungsi kuadrat. Oke, kita langsung ke pembahasannya. A. Bentuk umum fungsi kuadrat. Bentuk umum fungsi kuadrat yaitu fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Fx ini biasa kita misalkan dengan y, sehingga y-nya sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Dengan a, b, dan c bilangan real, a-nya tidak sama dengan 0. Dengan keterangan x-nya merupakan variabel, a-nya merupakan koefisien dari x kuadrat, b-nya koefisien dari x, dan c merupakan konstanta. Contoh fungsi kuadrat yang pertama, fx sama dengan x kuadrat tambah 2x kurang 3. Nah, bentuk ini merupakan bentuk fungsi kuadrat. Dengan a-nya sama dengan 1, koefisien dari x kuadrat ketika tidak ditulis bernilai 1, b-nya sama dengan 2, koefisien dari x, dan c-nya negatif 3. Contoh yang kedua, fx-nya sama dengan 2x kuadrat kurang x tambah 3. Dengan a-nya sama dengan 2, koefisien dari x kuadrat, b-nya sama dengan negatif 1, koefisien dari x, dan c-nya sama dengan 3. Contoh yang ketiga, fx sama dengan x kuadrat kurang 2x. Dengan a-nya sama dengan 1, b-nya negatif 2, dan c-nya 0. C bernilai 0 karena fungsi kuadrat ini c-nya tidak ada. Contoh yang keempat, fx sama dengan x kuadrat kurang 9. Dengan a-nya sama dengan 1, koefisien dari x kuadrat, b-nya sama dengan 0, dan c-nya negatif 9. b bernilai 0 karena fungsi kuadrat ini nilai b-nya tidak ada. Contoh yang kelima, fx sama dengan x kuadrat. Dengan a-nya sama dengan 1, b-nya sama dengan 0, dan c-nya sama dengan 0. Di contoh yang kelima, nilai b dan c-nya tidak ada, sehingga ketika b dan c-nya tidak ada, maka bernilai 0. Contoh 1-5 ini merupakan contoh dari fungsi kuadrat. B. Grafik fungsi kuadrat. Grafik fungsi kuadrat berbentuk parabola. Nah, seperti ini gambar dari grafik fungsi kuadrat berbentuk parabola. Gambar yang ini grafik fungsi kuadrat berbentuk parabola dengan parabola terbuka ke atas. Ketika grafik terbuka ke atas, maka a-nya bernilai positif atau a-nya lebih dari 0. Kemudian gambar yang kedua, parabola terbuka ke bawah. Ketika grafik parabola terbuka ke bawah, maka a-nya kurang dari 0 atau a-nya bernilai negatif. Contoh, gambarlah grafik fungsi kuadrat berikut. Fx sama dengan x kuadrat tambah 2x kurang 3. Penyelesaiannya, untuk menggambar grafik dari fungsi kuadrat, yang pertama kita mengambil sembarang nilai x. Nah, untuk x di sini merupakan variabel bebas. X yang kita ambil yaitu x anggota bilangan real. Tentu untuk mengambil sembarang nilai x-nya, kita mengambil nilai x yang terkecil dengan tujuan untuk memudahkan kita dalam melakukan perhitungan. X yang diambil yaitu negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, dan 1. Kemudian nilai x yang ini kita masukkan atau kita substitusikan ke fungsi fx sama dengan x kuadrat ditambah dengan 2x kurang 3 untuk mendapatkan hasil dari fx atau y-nya. Yang pertama, kita mengambil x-nya sama dengan negatif 3, kemudian kita masukkan ke fungsi fx sama dengan x kuadrat tambah 2x kurang 3. Ketika kita memasukkan x sama dengan min 3 ke fungsi fx, maka menjadi f negatif 3 sama dengan
negatif 3 dikuadratkan ditambah dengan 2 dikali negatif 3 dikurang dengan 3. Nilainya sama dengan 0. Ketika x-nya sama dengan negatif 3, y-nya sama dengan 0. Maka titik koordinatnya negatif 3,0. Yang berikut, kita mengambil x-nya sama dengan negatif 2. Ketika x-nya sama dengan negatif 2, dimasukkan ke fungsi fx sama dengan x kuadrat tambah 2x kurang 3, maka kita mengganti semua nilai x-nya dengan negatif 2. F negatif 2 sama dengan negatif 2 dikuadratkan ditambah 2 kali negatif 2 kurang 3 sama dengan negatif 3. Maka nilai y-nya sama dengan negatif 3, titik koordinatnya negatif 2, negatif 3. Yang berikut, ketika x-nya sama dengan negatif 1, kita substitusikan atau masukkan ke fungsi fx, maka f negatif 1 sama dengan negatif 1 dikuadratkan ditambah 2 kali negatif 1 kurang 3 sama dengan negatif 4. Ketika x-nya negatif 1, y-nya negatif 4, maka titik koordinatnya negatif 1, negatif 4. Yang berikut, x-nya sama dengan 0, kita masukkan atau substitusikan x-nya sama dengan 0 ke fungsi fx yang ada di sini. Maka f0 sama dengan 0 dikuadratkan ditambah 2 kali 0 kurang 3, nilainya sama dengan negatif 3. X-nya 0, maka y-nya negatif 3. Titik koordinatnya 0, negatif 3. Yang berikut, x-nya sama dengan 1. Kita substitusikan atau masukkan x-nya 1 ke fungsi fx yang ada di sini. Maka f1 sama dengan 1 dikuadratkan ditambah 2 kali 1 kurang 3 sama dengan 0. Maka nilainya ketika x-nya 1, y-nya 0. Titik koordinatnya 1,0. Langkah berikutnya, semua titik koordinat yang sudah kita dapatkan ini, kita gambarkan pada bidang kartesius. Inilah bidang kartesius yang terdiri dari sumbu x dan sumbu y. Sumbu yang mendatar, ini dinamakan sumbu x, sedangkan sumbu yang vertikal atau yang ke atas dan ke bawah ini merupakan sumbu y. Kita masukkan titik-titik koordinat yang sudah kita dapatkan. Yang pertama, titik koordinat negatif 3,0. Titik koordinat negatif 3,0 berada di sini, yaitu x-nya sama dengan negatif 3 dan y-nya 0. Kemudian yang berikut, titik koordinat negatif 2,3, x-nya negatif 2, kemudian y-nya 3, maka titik koordinatnya berada di sini. Yang berikut, titik koordinat negatif 1, negatif 4. X-nya negatif 1, kemudian y-nya negatif 4. Titik koordinatnya berada di sini. Inilah titik koordinat negatif 1, negatif 4. Kemudian yang berikut, titik koordinat 0, negatif 3. Titik koordinat 0, negatif 3, x-nya 0, y-nya negatif 3. Titik koordinatnya berada di sini. Dan yang terakhir, titik koordinat 1,0. Titik koordinat 1,0, x-nya 1, y-nya 0. Setelah kita menentukan titik koordinatnya pada bidang kartesius, kita hubungkan semua titik koordinat yang sudah kita buat, maka akan membentuk grafik fungsi kuadrat. Inilah grafik dari fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x kurang 3. Grafik ini terbuka ke atas. Tadi syarat di awal bahwa ketika grafiknya terbuka ke atas, maka A-nya lebih dari 0 atau positif. Nah, kita perhatikan di sini, A-nya bernilai 1, positif. Nah, karena dia bernilai 1 atau bernilai positif, maka grafik ini terbuka ke atas. C. Titik potong, sumbu simetri, dan titik balik.
Yang pertama, titik potong dari fungsi kuadrat. Untuk menentukan titik potong dari fungsi kuadrat, ada dua. Yang pertama, titik potong terhadap sumbu X. Ketika titik potongnya terhadap sumbu X, maka Y-nya sama dengan 0. Kemudian yang kedua, titik potong terhadap sumbu Y, maka X-nya sama dengan 0. Kalau kita gambarkan pada grafik seperti ini, titik potong terhadap sumbu X, di gambar ini merupakan grafik parabola terbuka ke atas, maka titik potong terhadap sumbu X-nya ada di sini. Kemudian yang kedua, titik potong terhadap sumbu Y. Di gambar yang kedua, grafik fungsi kuadrat berbentuk parabola terbuka ke bawah dengan titik potong di sumbu Y. Nah, inilah titik potong terhadap sumbu Y. Yang berikut sumbu simetri. Sumbu simetri dari fungsi kuadrat, rumusnya yaitu X sama dengan negatif B per 2A. Gambar dari sumbu simetri fungsi kuadrat, yang pertama, parabola terbuka ke atas, maka sumbu simetrinya berada di tengah-tengah. Jadi sumbu simetri membagi parabola menjadi dua bagian yang sama besar. Kemudian di gambar yang kedua, grafik parabola terbuka ke bawah, sumbu simetrinya sama, membagi dua grafik sama besar. Kemudian yang berikut, titik puncak. Titik puncak dari fungsi kuadrat, yaitu biasa disingkat dengan X puncak, Y puncak. Nah, X puncaknya tadi itu kan negatif B per 2A. Nah, X puncak ini sama dengan sumbu simetri. Kemudian Y puncaknya D per negatif 4A. D itu sebagai diskriminan dengan rumus dari diskriminan yaitu B kuadrat kurang 4AC. Berikut adalah gambar dari titik puncak dari fungsi kuadrat. Yang pertama, fungsi kuadrat dengan grafik parabolanya terbuka ke bawah. Ketika grafiknya terbuka ke bawah, maka X puncak, Y puncaknya berada di atas. X puncak, Y puncak yang berada di atas ini disebut dengan titik puncak maksimum. Kemudian di gambar yang kedua, grafik dari fungsi kuadrat ini terbuka ke atas, maka X puncak, Y puncaknya berada di bawah. X puncak, Y puncak yang berada di bawah disebut dengan titik puncak minimum. Contoh, tentukan titik potong, sumbu simetri, dan titik puncak dari fungsi kuadrat berikut. Fx sama dengan X kuadrat tambah 2X kurang 3. Penyelesaiannya, kita tentukan titik potong dari fungsi kuadrat. Titik potong dengan sumbu X, yaitu Y-nya sama dengan 0. Y sama dengan 0, maka kita substitusikan ke fungsi Fx sama dengan X kuadrat tambah 2X kurang 3. Kita ganti Y-nya dengan 0 menjadi 0 sama dengan X kuadrat ditambah 2X kurang 3. Atau bentuk ini kita bisa tulis X kuadrat ditambah 2X kurang 3 sama dengan 0. Bentuk ini merupakan bentuk persamaan kuadrat. Untuk mencari akar-akar dari persamaan kuadrat, kita bisa faktorkan. Faktor dari X kuadrat ditambah 2X kurang 3 sama dengan 0. X kurang 3 dikali dengan X tambah 1 sama dengan 0. Bagi teman-teman yang belum memahami bagaimana cara mencari pemfaktoran dari fungsi kuadrat, silakan menyimak video kami di deskripsi video ini. X kurang 3 sama dengan 0. X-nya sama dengan 3 atau X tambah 1 sama dengan 0. X-nya sama dengan negatif 1. Maka titik potong dengan sumbu X yaitu X-nya sama dengan 3 atau X-nya sama dengan negatif 1. Maka titik koordinatnya yaitu 3,0 dan negatif 1,0. Yang kedua, titik potong dengan sumbu Y, maka X-nya sama dengan 0. Kita substitusikan X sama dengan 0 ke fungsi Fx sama dengan X kuadrat ditambah 2X kurang 3. Kita ganti semua X dengan 0 menjadi F0 sama dengan 0 kuadrat ditambah 2 kali 0 kurang 3. Fx nilainya sama dengan Y, sehingga kita ganti Fx ini dengan Y sama dengan 0 kuadrat ditambah 2 kali 0 kurang 3.
Y sama dengan negatif 3. Maka titik potong terhadap sumbu Y, X-nya 0, titik koordinatnya 0,3. Yang berikut, kita mencari sumbu simetri. Sumbu simetri rumusnya X sama dengan negatif B per 2A. Kita perhatikan fungsi kuadrat ini, fx sama dengan x kuadrat tambah 2x kurang 3. Kita menentukan nilai A, B, dan C-nya. A-nya sama dengan 1, koefisien dari x kuadrat. B-nya sama dengan 2, koefisien dari x. Dan C-nya negatif 3. Kita kembali ke sumbu simetri. X sama dengan negatif B per 2A. Kita mengganti B-nya dengan 2, kemudian A-nya dengan 1. Sama dengan negatif 2 per 2 kali 1. Sama dengan negatif 1. Sumbu simetrinya negatif 1. Kemudian yang berikut kita mencari titik puncak. Rumus dari titik puncak yaitu x puncak, y puncak sama dengan negatif B per 2A, D per negatif 4A. Nah, x puncak tadi itu merupakan sumbu simetri. Nilainya sudah ada, yaitu negatif 1. Sehingga untuk x puncaknya, kita langsung mengganti dengan negatif 1. Kemudian kita cari y puncaknya. Y puncaknya D per negatif 4A. Yang pertama kita cari D. D itu sebagai diskriminan. Nilainya B kuadrat kurang 4AC. D sama dengan B kita ganti dengan 2. 2 dikuadratkan dikurang dengan 4AC. 4 dikali A-nya 1. C-nya negatif 3. 2 dikuadratkan 4. Negatif 4 dikali 1. Negatif 4 dikali dengan negatif 3. Positif 12. 4 ditambah 12 sama dengan 16. Jadi nilai diskriminannya 16. Kita masukkan ke fungsi y puncak, maka nilainya negatif 1, kita langsung ganti dengan negatif 1, y puncaknya D per negatif 4A. Nilai dari D, 16, kita ganti dengan 16 per negatif 4 dikali A diganti dengan 1. Negatif 4 dikali 1, negatif 4. Sama dengan negatif 1, 16 dibagi negatif 4, negatif 4. Jadi titik puncaknya negatif 1, negatif 4. Kemudian cara lain untuk menentukan titik puncak, yaitu kita ambil nilai X sama dengan negatif 1, yaitu sumbu simetri, kita masukkan ke fungsi fx-nya. Kita ganti X-nya dengan negatif 1, maka negatif 1 dikuadratkan ditambah 2 kali negatif 1 kurang 3, nilainya sama dengan negatif 4. Jadi cara lain untuk mencari titik puncaknya, kita hanya perlu memasukkan nilai dari sumbu simetri ke fungsi fx, maka kita akan mendapatkan nilai dari y puncaknya. Sehingga x puncak, y puncaknya sama dengan negatif 1, negatif 4. Kalau kita sudah menentukan titik potong, kemudian sumbu simetri dan titik puncak dari fungsi kuadrat, maka titik koordinat yang sudah kita dapatkan itu, kita gambarkan grafiknya pada bidang kartesius. Setelah kita mendapatkan titik potong, sumbu simetri, dan titik puncak dari fungsi kuadrat, maka dapat kita simpulkan bahwa untuk menggambar grafik dari fungsi kuadrat, kita tidak perlu mengambil sembarang nilai X anggota bilangan real, kemudian kita substitusikan atau masukkan satu persatu ke fungsi yang akan mau kita cari. Ada cara cepatnya untuk menggambar grafik fungsi kuadrat, yaitu yang pertama, kita hanya perlu menentukan titik potong dengan sumbu X, maka Y-nya sama dengan fx sama dengan 0. Kemudian yang kedua, menentukan titik potong dengan sumbu Y, maka X-nya sama dengan 0. Yang ketiga, menentukan titik puncak, X puncak, Y puncak. Yang keempat,
menambahkan titik bantu jika diperlukan. Kemudian yang kelima, kita gambarkan titik koordinatnya. Kemudian kita hubungkan titik-titik koordinat tersebut pada bidang kartesius. Jadi untuk menggambar grafik fungsi kuadrat itu, kita tidak perlu lagi mengambil x-nya satu persatu, karena ketika kita mengambil x-nya satu persatu akan memakan waktu yang lama untuk menyelesaikan atau menggambar grafik dari fungsi kuadrat. Oke, sekian pembahasan kita kali ini. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Terima kasih.